yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Maka begitu beliau telepon saya, Gus Miftah ini masih pandemi, tolong direm dulu. Ya saya manut. Demikian juga ketika saya punya kerentek, saya sampaikan kepada Pak Ganjar, termasuk kepada Presiden Jokowi. 2 minggu yang lalu nama saya menjadi trending topik kedua di Twitter. Di bawahnya Mbak Ulan Guritno. Ulan Guritno trending topik nomor 1 karena kasus perceraiannya. Gus Miftah trending topik nomor 2 karena pengen menikahi Mbak Ulan Guritno. Bukan. Saat itu kemudian saya trending nomor 2, kenapa Pak Ganjar? Karena saat itu saya memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, terhadap perpres legalitas miras. Tapi tentunya kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik. Karena model saya ini orangnya seneng guyon. Waktu itu saya bilang, Pak Presiden mohon ditinjau ulang. Kebetulan saat itu saya ditelepon sama Pak Kiai Said Akil Sirot. Saya mohon ditinjau ulang. Minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma satu Pak Presiden. Apa? Es batu. Walaupun kemudian tujuannya baik, maka ketika konferensi pers di PBNU bersama Kiai saya sampaikan, ini tujuan Presiden bagus untuk nambah devisa, tetapi dengan cara yang menurut kita kurang bagus. Maka saya sampaikan, kalau tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, tapi jangan rubah tujuannya. Nah, jadi Gus Miftah sih gak larang gue loh Pak Imam. Maka posisi kita dengan pemerintah, ketika kemudian terjadi seperti ini jelas, bahwa perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, perintah taat kepada pemerintah itu nomor 3. Setelah taat kepada Allah, kepada Rasul, baru kemudian kepada pemimpin. Artinya apa? Taat kita kepada pemimpin itu dilandasi karena ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka begitu pemimpin-pemimpin ini ada salah, kewajiban kita adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya mencatat beberapa hadis yang kemudian bisa kita jadikan dalil. Bagaimana kemudian kita harus memahami posisi pemerintah. Yang pertama, dikatakan la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'ah fil ma'ruf. Kita tidak boleh taat kepada pemerintah ketika ada kemaksiatan. Tetapi ketaatan itu adalah kepada kebaikan. Maka posisinya kemudian adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan diri sebagai orang-orang yang moderat. Maka ayatnya kemudian dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya pengen anak-anak SMK memahami konsep wasatiyah, konsep moderat. Kalau kemudian bahasa Pak Sigit di presisi itu adalah moderasi. Jadi istilah deradikalisasi Mas Ganjar di kepolisian hari ini diganti dengan istilah moderasi dengan bahasa yang lebih halus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Dan luar biasanya ayat ini terletak tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Adik-adikku di SMK, Anda pahami kalimat ini, ummatan wasaton, umat yang moderat. Posisinya adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah hadir di Indonesia dalam hal ini, mohon maaf, melalui Nahdlatul Ulama itu dengan 2 agen dan 2 agenda, 2 misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, kemudian misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan mensiarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian misi kebangsaan adalah menjaga kesatuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam sejarah Ahlussunnah nggak ada Mas Ganjar itu melawan pemerintah atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Saya ulangi, dalam politik Ahlussunnah nggak ada istilah melawan dengan pemerintah yang sah, apalagi menjatuhkannya. Posisinya di mana? Ummatan wasaton. Apa yang kita lakukan? Pemerintah benar kita dukung, pemerintah salah kita kritik. Tentunya mengkritik dengan cara yang baik. Hari ini banyak orang kemudian pengen mengingatkan pemerintah tapi dengan cara yang kurang baik. Yang ada kemudian apa? Hari ini kalau orang itu senang dengan pemerintah, buruk sekalipun dianggap baik, tapi orang yang benci dengan pemerintah, baik sekalipun tetap dianggap buruk. Contoh, COVID datang, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi dari MUID datang, minta presiden duluan. Presiden mau minta di live. Begitu di live katanya diedit. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Maka saya bilang, cangkemmu lo dul gitu. Golek salah pemerintah toh. Tapi lucunya begitu ada bantuan baksos tentang vaksin, antri dhisik dhewe gitu.
Nggak manut dengan kebijakan pemerintah, ada bantuan Melayu di sini. Tapi memang aneh Mas Ganjar, orang Indonesia itu aneh. Ada bansos untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bansos untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Pak Ganjar di Jawa Tengah, tolong dibuat bansos untuk orang gila. Pertanyaannya adalah banyak enggak yang ngaku gila? Maka disinilah kemudian anak-anakku di SMK tolong pahami konsep kebangsaan yang benar. Hari ini saya sampaikan ada 4 peta saya yang menggambarkan pola keberagamaan dan pola kebangsaan di Indonesia. Di Indonesia. Karena saya memang komitmen betul dengan pandangan-pandangan kebangsaan. Karena sebelum berangkat haji, Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair video call kepada saya, beliau berwasiat 2 hal. Miftah, ngajimu di klub malam, di tempat anak-anak seperti itu tolong dilanjutkan. Yang kedua, konten ngajimu tolong diperbanyak kebangsaan. Ini beliau telepon saya 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka hari ini saya mencatat, petanya seperti ini Mas Ganjar dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pola beragamanya, amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pandangan bernegaranya adalah Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, amaliyahnya Ahlus Sunnah, tapi pandangan politiknya adalah Pancasila. Bernegaranya adalah Pancasila, yang pertama. Yang kedua, pola beragamanya Ahlus Sunnah, tetapi pandangan bernegaranya khilafah. Dan ini yang paling menipu. Kenapa? Karena amaliyahnya sama dengan kita, Pak. Amaliyah podo, tetapi pandangan politiknya berbeda. Kita Pancasila, kelompok ini khilafah. Dan ini ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pola beragamanya Wahabi, tetapi pandangan bernegaranya Pancasila. Dan orang-orang seperti ini jangan kita musuhi. Kalau kemudian kita berbeda soal amaliyah, dibolehkan kok. Kita berbeda amaliyah dengan orang Wahabi, boleh. Orang Wahabi beda dengan kita, boleh. Yang nggak boleh itu saling menjelekkan. Maka semalam saya pengajian orasi kebangsaan. Saya punya acara Pak Ganjar namanya orasi. Obrolan realita dan masalah hati. Ini saya sampaikan di kafe-kafe. Konsepnya ada kafe buka, saya nggak ngaji, saya datang saja dengan protokol kesehatan, dengan terbatas, saya sampaikan soal kebangsaan. Saya sampaikan, di Indonesia hari ini, kemudian ketika berbeda dianggap musuh. Tolong Anda orang ahli sunnah jangan memusuhi orang Wahabi. Toh pandangan politik mereka masih Pancasila. Dan kita diperbolehkan untuk itu. Yang keempat, pahamnya Wahabi, beragamanya Wahabi, dan pandangan bernegaranya adalah khilafah. Kalau ini gampang banget untuk ditandai. Lah, sebenarnya yang paling ideal tinggal di Indonesia siapa? Ahlus Sunnah dan dia Pancasila. Dan yang paling menipu adalah nomor 2. Ahlus Sunnah tetapi pandangan politiknya adalah khilafah. Maka saya tekankan, ketika acara terakhir saya dengan Pak Ganjar, kebetulan Pak Ganjar waktu itu nggak bisa hadir, nggak bisa rawuh, karena ada Mbak Puan menerima Dr. Honoris Causa. Saya kaget, ada seorang guru di Kudus yang mengatakan apa? Indonesia itu kalau mau baik menjadi negara seperti Arab Saudi yang menganut paham khilafah. Saya tanya sama dia, Bapak ASN? Iya. Bajunya seragamnya ASN. Waktu itu yang hadir ada Bu ya? ASN. Debat sama saya di atas panggung Pak. Anda ASN? Iya. Dari mana Anda punya data kalau Arab Saudi itu khilafah? Di sana kan dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, Mas, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang pahit. Gitu. Kenapa? Arab Saudi itu bukan negara khilafah, tapi negara al-mamlakah, kerajaan yang konsepnya beda dengan khilafah. Maka kemudian saat itu Mas Ganjar, saya ngelus dodonya istri saya, ya Allah, ASN masih ada yang berpaham khilafah. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya serahkan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila.